Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ani Nurmawati. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 11 Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Di mana unit kerja saya di SMP Negeri 1 Kaloran, yaitu alapannya di Desa Blok, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Di sini saya akan melakukan aksi nyata untuk modul 3.3, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pengajar praktek saya yaitu Bapak Heru Kuswanto SPD MM, fasilitator Ibu Hamidah SPD. Pada refleksi kali ini saya akan menggunakan model connection, yaitu challenge, concept, change. Model ini dikembangkan oleh Richard, George, dan Morrison tahun 2011. Model ini cocok digunakan dalam merefleksikan materi pembelajaran. Apa itu connection? Connection yaitu keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya pada materi 32 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya mendapati erat kaitannya dengan peran sebagai calon guru penggerak. Dalam hal ini, menjadi pemimpin pembelajaran tidak hanya bertanggung jawab pada proses pembelajaran, tetapi juga pengembangan lingkungan belajar yang berdaya dan berkelanjutan. Materi ini mengajarkan bahwa dalam mengelola sumber daya harus lebih berfokus pada pemberdayaan potensi murid dan lingkungan sekitar agar bisa menciptakan lingkungan belajar yang ramah, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang inovatif, relevan bagi setiap murid untuk berkembang sesuai kemampuannya. Dengan mengidentifikasikan, memberdayakan, dan mengolah berbagai sumber daya secara efektif, guru dapat meningkatkan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan beragam murid. Selain itu, membantu membangun kolaborasi yang kuat komunitas sekolah dan menciptakan sinergi yang positif untuk mendukung visi sekolah guru penggerak sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian berikutnya di slide kedua yaitu challenge. Adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang akan dijalankan? Saya menemukan ide dan materi dari narasumber yang berbeda dari praktek selama ini saya jalankan. Sebelumnya saya lebih terbiasa dengan pendekatan berbasis kekurangan, yaitu fokus pada hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan dalam proses pembelajaran. Namun narasumber memperkenalkan pendekatan berbasis kekuatan yang mengajarkan untuk melihat potensi yang sudah ada dan mengoptimalkannya baik dari murid, rekan guru maupun lingkungan. Yaitu menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki kekuatan dan potensi yang unik. Sumber daya di sekitar, termasuk manusia dan lingkungan, adalah bagian dari solusi sehingga diberdayakan secara efektif dapat memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kemudian yang ketiga, konsep, yaitu menceritakan konsep utama yang dipelajari menurut kita penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak. Dalam perjalanan saya menjadi calon guru penggerak pada modul 32 juga mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini, saya mempelajari konsep penting tidak hanya relevan yang saat ini, tetapi juga akan menjadi fondasi yang berharga ketika saya menjadi peran saya sebagai guru penggerak sepenuhnya. Kemudian mulai dari diri, di mana mengingatkan ulang pengetahuan awal tentang faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah, peran pemimpin dalam pengelolaan sekolah dengan mengisi pertanyaan yang ada, serta merefleksikan hasil jawaban yang dimiliki dari pengetahuan awal tentang materi dengan keadaan sekolah. Eksplorasi konsep mengulas mengenai faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah, pendekatan berbasis aset, pendekatan berbasis kekurangan masalah, pemetaan sumber daya ada di daerah di sekolah menggunakan 7 aset berdasarkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau istilah lain ABCD, serta prinsip pengelolaan sumber daya di sekolah dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Ruang kolaborasi yang mana mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah
untuk sekolah dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Demonstrasi kontekstual dengan melakukan analisis visi dan prakasa perubahan, mengidentifikasi tindakan yang dilakukan guru dalam masing-masing tahapan Bagja, serta merefleksikan peran pemimpin dari video praktek baik. Elaborasi pemahaman tentang strategi penggunaan sumber daya melalui proses tanya jawab dan diskusi menggunakan moda konferensi daring. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus pada modul 33 ini yaitu pada tahapan demonstrasi kontekstual, CGP diharapkan mampu menjalankan langkah Bagja, di mana Bagja yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran sesuai dengan model prakarsa perubahan Bagja yang sebelumnya telah dirancang, di mana calon guru penggerak bertanggung jawab untuk mendokumentasikan pelaksanaan tahapan tersebut. Kemudian di sini juga ada pertanyaan pemantik. Bagaimana saya dapat mengimplementasikan rencana program yang telah dirancang ke dalam tindakan nyata? Yang kedua, apa langkah yang dapat saya ambil untuk mewujudkannya? Jawaban saya, untuk mewujudkan rencana program ke dalam tindakan nyata, saya akan melakukan identifikasi tindakan dulu, terinci sesuai target dan tanggung jawab, mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja, biaya, dan memantau kendalikan proses. Evaluasi telah selesai akan menentukan keberhasilan rencana. Misalnya dalam pengembangan aplikasi, yaitu menentukan langkah, membuat jadwal, alokasi sumber daya, melakukan pengawasan ketat, evaluasi hasil akhir. Langkah ini menjadi panduan untuk menerapkan rencana program secara efektif ke dalam tindakan. Apakah latar belakang masalah sehingga saya mengambil Bagja ini? Isu sentral yang mewarnai pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Kalor adalah rendahnya hasil belajar siswa, diduga terkait hasil belajar tersebut merupakan suatu kesalahan yang berantai yang terjadi tidak hanya pada siswa tetapi juga proses pembelajaran dilakukan oleh guru. Menurut para ahli, menguasai IPA dapat mempertajam cara berpikir logis siswa. Penguasaan IPA akan membuat cara berpikir siswa lebih sistematis. Oleh karena itu, pelajaran IPA perlu mendapat perhatian secara serius. Dari hasil pratindakan, pertemuan di sekitar 65%. Siswa memiliki prestasi belajar rendah terhadap materi IPA, khususnya standar kompetensi memahami prosedur ilmiah, mempelajari benda alam menggunakan peralatan. Para siswa belum memahami bagaimana, yaitu mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya, mendeskripsikan pengertian suhu dan pengukurannya, melakukan pengukuran dasar secara teliti dan menggunakan alat ukur yang sesuai yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kok itu terjadi? Disebabkan karena sebagian besar siswa hanya mengingat fakta dan kurang memahami konsep yang dipelajari. Setelah berdiskusi dengan rekan peneliti, kemudian dengan rekan sejawat, rekan guru, hasil belajar IPA siswa disebabkan karena kurangnya pembelajaran yang sesuai metode pengajaran yang kurang bervariasi. Mungkin guru terlalu banyak ceramah, terus keterampilan berpikir siswa kurang maksimal, teknik penilaian tidak sesuai dengan sehingga perkembangan lingkungan, alat peraga kurang memadai, dan rendahnya dukungan belajar dari orang tua dan lingkungan sekitar. Karena sebagian besar di sini di siswa SMP Segalata tidak mempunyai buku selain buku yang dipinjam dari perpus, LKS saja hanya beberapa anak, sehingga minat belajar IPA menjadi rendah karena fasilitas yang digunakan, mereka mempunyai buku dan sebagainya masih kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu ditingkatkan strategi pengajaran yang lebih menarik, yaitu saya mencoba menggunakan video pembelajaran. Kemudian kami juga para guru melakukan pembelajaran digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 1 Kalongan bersama dengan sekolah penggerak yaitu dari SMP Negeri 2 Temanggung. Kemudian berdiskusi tentang sejawat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dilihat dari foto berikut. Kemudian kami juga melakukan berbagai praktik baik, yaitu melakukan webinar bersama para guru. Kemarin dilakukan oleh Bu Tuti, Bu Heti, Bu Heni, dan saya sebagai anggota.
webinar yaitu tentang praktek baik pelaksanakan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Ini merupakan Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 1 Kaloran, guru berstaf karyawan. Kemudian kemarin kami juga baru saja melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertema kewirausahaan dan berjalan sangat sukses sekali. Banyak di samping kewirausahaan untuk siswa juga kami mengundang dari SD sekitar, kemudian dari kepala desa untuk praktek baik dengan tema kewirausahaan, di mana kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Untuk kelas 7 pembuatan hamper stripping, kelas 8 pembuatan buket, dan kelas 9 generasi pelopor marketing. Ini stand yang kami miliki di SMP Negeri 1 Kaloran tentang kewirausahaan. Juga kami beberapa lomba dimenangkan oleh SMP Negeri 1 Kaloran. Kemarin lomba storytelling, kemudian lomba pendidikan agama Buddha. Saya juga berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kaloran dengan Bapak Heru Kuswanto SPDMM tentang kepemimpinan beliau di SMP Negeri 3 Kaloran, tentang apa saja di sana, aset apa saja yang ada di sana, beserta ekstrakurikuler apa saja yang mendukung pembelajaran di SMP Negeri 3 Kaloran. Saya juga berdiskusi dengan teman sejawat sesama IPA bagaimana meningkatkan pembelajaran IPA untuk memotivasi siswa dalam pembelajaran IPA. Ini gelar karya materi kewirausahaan di SMP Negeri 1 Kaloran tentang kewirausahaan. Catatan refleksi aksi nyata. Pada tahap ambil pelajaran program SMP Negeri 1 Kaloran telah dilakukan, saya melakukan pencarian referensi yang terkait dari berbagai sumber termasuk buku, artikel, dan website. Saya juga berdiskusi dengan rekan guru dengan memperoleh masukan dan saran yang berharga untuk pengembangan program. Perasaan saya selama mengikuti modul 33 ini, saya terinspirasi dengan melihat banyaknya referensi yang tersedia, sementara dukungan dari rekan guru, kepala sekolah dengan meningkatkan keyakinan bahwa program SMP Negeri 1 memiliki potensi kesuksesan. Kemudian referensi saya kumpulkan untuk program Spensa 1 Kaloran dengan berbagai sumber seperti buku, artikel, website yang memberikan wawasan mendalam. Selain itu, masukan serta saran yang berharga dari rekan guru juga betul membentuk landasan pengembangan program ini. Kemudian tujuan ke depan, ambil pelajaran ini akan saya manfaatkan untuk menyusun materi pembelajaran, perencanaan kegiatan, dan menentukan sumber daya. Penilaian, guru dan siswa memberikan penilaian terhadap poster digital yang diprestasikan. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek desain, konten, dan penyampaian. Kemudian hasil dan dampak program. Saya juga di sini mengampu ekstrakurikuler IPA untuk meningkatkan minat belajar siswa tentang pembelajaran IPA dan kegiatan ekstrakurikuler IPA di SMP Negeri 1 Kaloran. Dengan adanya program IPA OSN dapat meningkatkan siswa SMP Negeri 1 ke lomba tingkat kabupaten dan pernah menjuarai lomba IPA tingkat kabupaten Temanggung. Demikian dari saya untuk aksi nyata modul 33. Saya juga menerapkan program Bagja, yaitu Bagja. Di sini saya menerapkan Bagja untuk program saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.